Assalamualaikum. Panduan operasional dan eksekusi program Indonesia Pintar Dikdasmen berdasarkan Persekjen Kemendikbudristek nomor 14 tahun 2022. Peran dan wewenang. Untuk pusat atau Puslapdik Pusdatin memadankan DTKS dan Dapodik, menetapkan SK nominasi dan pemberian, menerbitkan SPM ke KPPN, memantau pengembalian dana. Untuk Dinas Pendidikan, mengusulkan calon penerima, verifikasi data wilayah, memantau penerbitan SK, menangani usulan pembatalan. Satuan pendidikan atau sekolah memverifikasi kelayakan siswa, menerbitkan surat keterangan aktivasi, membantu proses pencairan via kuasa, memperbarui status DC Pintar. Untuk bank penyalur, membuat rekening simpel, melakukan aktivasi rekening, mencetak buku tabungan dan kartu debit, melaporkan progres penyaluran. Siapa yang berhak menerima PIP? Sasaran utama pemegang kartu PIP otomatis dari pemadanan DTKS dan Dapodik. Pertimbangan khusus: yang pertama, yatim piatu termasuk panti sosial. 2. Berpotensi putus sekolah, kembali bersekolah setelah drop out. 3. Terdampak bencana alam, korban wilayah konflik atau bencana. 4. Berkebutuhan khusus atau disabilitas. 5. Orang tua berstatus narapidana, siswa tersangka di rutan. Bantuan personal per tahun kelas 1 sampai 5 semester genap 450.000, kelas 2 sampai kelas 6 semester gasal besarannya sama. Kelas 7 sampai kelas 8 semester genap, kelas 8 sampai kelas 9 semester ganjil besarannya seperti tertera pada layar. Kelas 10 sampai 12 semester genap atau kelas 11 sampai 12 semester ganjil besarannya seperti tertera. Bagaimana penerima ditetapkan? DTKS Kemensos ditambah data Dapodik Kemendikbudristek. Pemadanan data otomatis oleh Pusdatin berdasarkan variabel pendukung yaitu NIK ibu, pekerjaan, penghasilan. Untuk jalur otomatis, untuk jalur usulan, pemangku kepentingan dan Dinas Pendidikan mengusulkan data ke Si Pintar. Syarat: sekolah wajib menandai status layak PIP di Dapodik. Masuk ke dalam surat keputusan. Diagnosis keputusan SK nominasi versus SK pemberian. SK nominasi status menunggu tindakan. Kondisi rekening: belum memiliki rekening simpel aktif, saldo awal Rp0. Tindakan wajib: harus melakukan aktivasi rekening simpel di bank penyalur. Batas waktu ditentukan oleh Puslapdik jika terlewat SK batal. Untuk SK pemberian, status siap cair, kondisi rekening: sudah memiliki rekening simpel aktif atau dari aktivasi sebelumnya. Saldo: dana PIP langsung disalurkan ke rekening. Tindakan wajib: tidak perlu aktivasi ulang, langsung dapat melakukan penarikan dana. Batas waktu: dana sudah terjamin dan siap ditarik. Jadwal 3 termin untuk penyaluran dana. Yang pertama, Februari sampai dengan April. Khusus untuk data KIP hasil pemadanan langsung DTKS. Termin kedua, Mei sampai dengan September. Usulan Dinas Pendidikan, usulan pemangku kepentingan, dan hasil aktivasi SK nominasi gelombang 1. Termin ketiga, Oktober sampai dengan Desember. Sisa KIP DTKS, lanjutan usulan, serta hasil aktivasi SK nominasi gelombang 2. SLA Bank Penyalur, maksimal 30 hari kerja sejak terbit SP2D dari KPPN
bank wajib memindah bukukan dana ke rekening siswa. Persyaratan mutlak aktivasi simpel surat keterangan. Surat keterangan aktivasi rekening simpel yang dikeluarkan secara resmi oleh Kepala Satuan Pendidikan asal. Formulir identitas pengenal SMA SMK adalah KTP siswa atau kartu keluarga. Untuk SD SMP KTP orang tua atau wali dan KK. Jika hilang bawa surat keterangan dari kepolisian atau aparat setempat. Formulir bank. Formulir pembukaan atau aktivasi rekening dari bank penyalur ditandatangani sesuai cakap hukum. Secara langsung versus kuasa untuk keputusan aktivasi. Metode aktivasi simpel secara langsung dilakukan oleh siswa atau orang tua murid. Melalui kuasa atau pengecualian diberikan kepada Kepala Satuan Pendidikan hanya jika memenuhi kondisi 1. Berada di daerah khusus, 2. Wilayah terdampak bencana, 3. Daerah sulit akses ke bank penyalur, 4. Siswa atau ortu sakit, disabilitas atau kunjungan kerja. Hak substitusi. Kepsek dapat memberikan hak substitusi kepada guru atau tenaga kependidikan ASN atau diangkat yayasan jika berhalangan. Kelengkapan berkas kepala sekolah. Saat menjadi kuasa, kepala sekolah wajib membawa paket dokumen berikut ke bank penyalur. Surat kuasa aktivasi dari orang tua ke kepala sekolah, fotokopi KTP, KTP milik kepala sekolah sebagai penerima kuasa, SPTJM aktivasi rekening, surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai 10.000, fotokopi SK pengangkatan, SK kepala sekolah yang masih berlaku, SLA penyerahan wajib, buku tabungan dan kartu debit harus diserahkan kepada siswa maksimal 7 hari kerja setelah diterima dari bank, disertai tanda terima. Matriks perangkat dokumen dan formulir standar. Yang pertama, aktivasi rekening, surat keterangan Kepsek, kuasa perorangan untuk SD dan SMP, kuasa bersama untuk SMA, SMK, SPTJM aktivasi. 2. Penarikan dana, kuasa perorangan untuk SD SMP, kuasa bersama untuk SMA, SMK, SPTJM penarikan, tanda terima dan pembatalan, tanda terima buku tabungan, tanda terima dana PIP, usulan pembatalan KIP. Eksekusi penarikan mengakses dana PIP, kondisi hanya dapat ditarik setelah status rekening simpel aktif tercatat dalam SK pemberian. Jalur langsung siswa orang tua nih sampai menuju ke ATM ya, buku tabungan simpel, kartu debit instan. Untuk jalur kuasa kepala sekolah ke ATM hanya jika buku tabungan, kartu debit, hanya buku tabungan atau kartu debit dilarang. Wajib membawa surat kuasa SPTJM KTP. Dana wajib diserahkan ke siswa maksimal 7 hari. Akuntabilitas sistem. 6. Pemicu pembatalan KIP. Dinas Pendidikan dapat mengajukan pembatalan KIP melalui Si Pintar jika ditemukan kondisi 1. Gagal verifikasi SK, tidak terdata sebagai penerima pada SK penerima KIP. 2. Meninggal dunia. 3. Putus sekolah. 4. Tidak diketahui keberadaannya. 5. Menolak bantuan secara sadar menolak. Dan 6. Data ganda, tercatat lebih dari 1. Arus balik mekanisme pengembalian bantuan. Kondisi wajib menolak KIP, meninggal atau putus sekolah, bukan keluarga miskin, duplikasi data, dana mengendap atau tidak diaktifasi batas akhir. Langkah yang pertama, Satuan Pendidikan meminta persetujuan menandai siswa di Si Pintar, memastikan dana utuh, melaporkan ke dinas. Langkah kedua, Dinas Pendidikan memantau usulan dan mengunggah surat pengajuan pengembalian secara formal ke Si Pintar. Langkah ketiga, Puslapdik dan Kas Umum Negara menerbitkan ID billing, memerintahkan bank mendebitkan rekening, mengembalikan dana utuh ke Kas Umum Negara. Sistem utama, semua pelaporan SK digital dan pengaduan hotline 177 dikelola terpusat via pip.kemdikbud.go.id atau Si Pintar. Wassalam.